berjumpa lagi dengan Joshua dari Bali. Hari ini kita jumpa lagi dalam Fresh Juice Sabtu 5 Oktober 2024. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Rudi Rakito Jati OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan ya. Kami juga ingin menginformasikan bahwa Fresh Juice akan mengadakan Ziarah Holy Door Pintu Suci Juni 2025. Pintu suci di Vatikan hanya dibuka pada tahun jubileum, yaitu peristiwa khusus yang terjadi setiap 25 tahun sekali. Kita akan ziarah bersama selama 15 hari bersama Romo Rudi Rakito Jati OMI dan keluarga Yofi Natasha ke Vatikan, Roma, Milan, Swiss, Lourdes, Paris, dan Amsterdam. Kuota terbatas hanya untuk 35 orang peserta saja. Diutamakan bagi yang terlebih dahulu mendaftar. Bisa langsung menghubungi WA 0821 1212 2525. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Para sahabat Fresh Juice, pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Pada waktu itu ke-72 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, Aku telah memberikan kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbagilah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, salah satu ayat dalam Injil hari ini berbunyi, "Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang
kecil. Yesus tetap bisa bersyukur walau berbagai hal yang terjadi atau dialaminya tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkannya. Bila ditanyakan, Yesus tentunya ingin sebanyak mungkin orang atau setiap orang, siapapun mereka, akan tertarik dengan ajarannya, tahu kebaikan Tuhan, menyadari apa yang sedang terjadi, dan menyadari siapakah sebenarnya jati diri Yesus itu. Namun ya apa boleh buat, orang-orang yang konon pandai seperti para ahli Taurat atau kaum Farisi nyatanya juga tidak peka atas kehadiran Yesus yang adalah Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Maka sabda Tuhan dalam Injil hari ini hendak mengingatkan kita semua untuk satu, menjadi insan yang lebih peka dan mampu melihat kehadiran atau peranan Tuhan dalam hidup kita. Betapa ada banyak kebaikan Tuhan kepada kita masing-masing. Kedua, menjadi orang-orang yang tahu dan tidak lupa bersyukur. Tahu bagaimana berterima kasih atas kebaikan Tuhan, sesimpel apapun. Ketiga, sebetulnya ada banyak hal yang layak menjadi alasan kita untuk bersyukur setiap hari, setiap saat. Misalnya, kita bersyukur atas hidup, atas kesehatan, atas keluarga, komunitas, atas pekerjaan, atas kebaikan umat, atas umat yang mudah diajak bekerja sama, atas kemurahan hati orang lain, atas senyuman atau sapaan dari orang lain, dan masih ada ratusan alasan untuk ditemukan. Para sahabat, yakinilah bahwa tetap bersyukur adalah salah satu jurus paling ampuh untuk membantu kita menerima keadaan apapun, khususnya keadaan sulit atau berat dalam hidup ini. Dan bagaimana caranya bersyukur? Kita dapat mengungkapkan syukur kita melalui doa di dalam hati atau bersama orang-orang di sekitar kita. Kita dapat bersyukur dengan merayakan Ekaristi. Ekaristi adalah perayaan syukur. Kita dapat menghayati syukur kita dengan bersikap sabar, menerima keadaan sulit apapun. Kita mewujudkan rasa syukur kita dengan melakukan perbuatan baik kepada sesama dan ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Sebuah kisah bermakna sebagai pemanis renungan hari ini. Di Pasar Keranggan, Jogja, ada seorang ibu penjual gudeg. Jualannya laris manis. Dalam 2 jam dagangannya sudah habis. "Mbah, kok tidak membawa banyak? Laris loh," tanya salah seorang pembeli dari Jakarta. Ibu tua itu menjawab, "Nak, itu bukan rezeki bagianku." Sang pembeli itu hanya terdiam. Dia terpesona dengan kebijaksanaan ibu penjual gudeg itu. Para sahabat Fresh Juice,
masih adakah orang seperti itu pada zaman sekarang? Seorang yang tahu artinya bersyukur dan artinya cukup. Ada, tetapi mungkin jumlahnya tidak banyak ya. Semoga Anda adalah salah satu dari yang jumlahnya tidak banyak itu. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa bersyukur. Tuhan memberkati Anda sekalian. Halo semuanya, ini Joshua Setiawan dari Bali, Indonesia. Ma Angkong, Om Tante, dan kakak-kakak semuanya. Kita baru aja dengerin Fresh Juice Sabtu 5 Oktober 2024. Makasih banget ya buat Romo Rudi untuk renungannya hari ini yang super mantap hari ini. Semoga renungan yang kita dengarkan bisa menyegarkan dan meneguhkan jiwa kita. Sampai jumpa lagi ya semuanya. Salam Fresh Juice. Salam Fresh Juice. Oke, 1, 2, 3. Salam dari Bali, saya Romo Rudi. Saya Yosua. Salam Fresh Juice. 1, 2, 3. Oma, opa, om, tante, dan kakak semuanya. 2, 3, semangat. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Jumat. Makasih ya buat Romo Rudi. Romo Rudi, Rakita Jati, OMI dari Jakarta.